Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Anggraini dengan NIM 3112511032. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan dan menjelaskan progres pelaksanaan modul PPL dengan judul Buku Kasus Terpadu Perusahaan Jasa Dekorasi PT Lumina Dekor dengan anggota kelompok yaitu saya Jihan Firmania dengan NIM 3112511035. Saya Tiara Renata Tambunan dengan NIM 3112511039. Saya Marhama Maimana Mukarramfit dengan NIM 3112511042. Saya Rika Andini dengan NIM 3112511036 akan menampilkan sebagai berikut. Terima kasih. laporan kemajuan pada minggu ke-8. Kegiatan minggu ke-8 mengerjakan bab 1 dan bab 2 dari modul, membagi tugas menjadi tugas berbasis kelompok, mendiskusikan pembagian tugas dan tanggung jawab, saling membantu dalam memahami tugas yang kurang jelas, mulai bekerja sama dalam semua bagian yang ditugaskan. Kontribusi 1, Windy tanggung jawab mendesain sampul modul, membuat struktur organisasi. Kontribusi 2, Jihan membuat sektor bisnis, kebijakan akuntansi, struktur organisasi, sistem dan dasar pelaporan keuangan, mata uang pelaporan, jurnal umum, penyusutan, kebijakan akuntansi pajak, dan sanksi administrasi pajak. Kontribusi 3, Rika Andini membuat logo perusahaan, mendesain logo pemasok, mengumpulkan data pemasok, mengumpulkan data pelanggan. Kontribusi 4, Tiara Renata Tambunan, bagian identitas perusahaan, daftar akuntansi, petunjuk umum, bahan dan alat, latihan tugas, petunjuk kerja, administrasi pajak. Kontribusi 5, Marhama Maimana Mukarramfit, membuat logo perusahaan, mendesain logo pemasok, mengumpulkan data pemasok, mengumpulkan data pelanggan. Dari nilai-nilai Pancasila dalam minggu ke-8, penerapan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, adanya toleransi antar perbedaan agama, dari menyesuaikan waktu dalam kerja kelompok. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghargai pendapat, membantu anggota yang mengalami kesulitan dan bekerja sama dengan sikap saling menghormati. Ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kekompakan dan kerjasama tim meskipun terdapat perbedaan pendapat. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Setiap perbedaan pendapat diselesaikan melalui diskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembagian tugas dilakukan secara adil sesuai kemampuan masing-masing anggota. Laporan minggu ke-9. Kegiatan pada minggu ini yaitu revisi modul untuk bab 1 dan 2, umpan balik dan diskusi antara rekan untuk meningkatkan kualitas konten, pembagian tugas yang jelas untuk bab 3. Kontribusi individu, Windy merevisi sampul, Jihan membuat e-billing dan memasukkan data tanda terima, Rika merancang tanda terima, faktur, dan slip pembayaran pajak, Tiara memperbaiki narasi transaksi dan menyiapkan kunci jawaban sebagian bab 4, Marhama merancang tanda terima, tanda faktur, dan bukti penerimaan. Penerapan nilai Pancasila pada minggu 9, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adanya toleransi antar perbedaan agama dan menyesuaikan waktu dalam kerja kelompok. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan masukan secara santun saat koreksi, transaksi, dan laporan. 3. Persatuan Indonesia, tetap menjaga kerjasama tim meskipun terdapat perbedaan pendapat. Yang keempat, kerakyatan atau musyawarah, perbedaan pendapat diselesaikan melalui diskusi untuk memperoleh hasil terbaik. Yang kelima, keadilan sosial, tugas lanjutan dibagi secara adil sesuai kemampuan anggota. Laporan kemajuan pada minggu ke-10, kelanjutan pekerjaan bab 3, merevisi modul dari bab 1, memperbaiki catatan transaksi, diskusi kelompok untuk memberikan saran konstruktif, dan perbedaan pendapat dibahas untuk meningkatkan akurasi. Kontribusi individu, Windy merevisi slip e-billing dan slip pemotongan pajak dengan laporan yang lebih lengkap. Jihan melanjutkan memasukkan data slip pemotongan ke dalam modul di bab 3. Rika membuat slip pemotongan pajak, dan slip pembayaran pajak di bab 3. Tiara membantu dengan laporan pemotongan pajak, e-billing, laporan pembayaran pajak di bab 3, dan menyiapkan kunci jawaban sebagian untuk bab 4. Marhama memproses dokumen penerimaan kas, bukti penerimaan, dan bukti memorial penyesuaian di bab 3. Nilai Pancasila di minggu ke-10, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adanya toleransi antar perbedaan agama, dari menyesuaikan waktu dalam kerja kelompok, menjunjung etika akademik dalam penyusunan kunci jawaban. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling membantu dalam memahami materi chapter 4. Sila ketiga, persatuan Indonesia, kerjasama dilakukan baik secara tatap muka maupun daring. Sila keempat, kerakyatan atau musyawarah, setiap keputusan modul diambil melalui kesepakatan bersama. Sila kelima, keadilan sosial, setiap anggota berkontribusi sesuai peran dan tanggung jawab. Laporan kemajuan pada minggu ke-10, kelanjutan pekerjaan bab 3, merevisi modul dari bab 1, memperbaiki catatan transaksi, diskusi kelompok untuk memberikan saran konstruktif, dan perbedaan pendapat dibahas untuk meningkatkan akurasi.
Nilai-nilai Pancasila pada minggu ke-11, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adanya toleransi antar perbedaan agama dan menyesuaikan waktu dalam kerja kelompok. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai pendapat dan hasil kerja anggota lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kekompakan saat menyempurnakan modul dan media pendukung. Yang keempat, kerakyatan, negosiasi dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Yang kelima, keadilan sosial, revisi dan evaluasi dilakukan secara merata tanpa membebani satu pihak. Penerapan nilai Pancasila pada minggu ke-12, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adanya toleransi antar perbedaan agama dan menyesuaikan waktu dalam kerja kelompok, menjaga integritas dalam finalisasi modul, poster, dan video, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan kritik yang membangun terhadap hasil kerja tim, persatuan Indonesia bekerja sama untuk menyempurnakan seluruh output project, keempat, kerakyatan atau kemusyawaraan, menyempurnakan akhir dilakukan melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Yang kelima, keadilan sosial, setiap kontribusi anggota dihargai secara setara. Laporan kemajuan minggu ke-13 yaitu melanjutkan pengerjaan semua bab 1-4 dan kunci jawaban, merevisi konten modul dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan, mengerjakan poster dan video diskusi, kelompok dilakukan secara offline dan online, mengidentifikasi kekurangan dan menyelesaikan perbedaan melalui diskusi. Nilai Pancasila pada minggu ke-13 yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adanya toleransi antar perbedaan agama dan dari menyesuaikan waktu dalam kerja kelompok, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling mendukung dalam memperbaiki modul. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga solidaritas dan kekompakan tim. Yang keempat, kerakyatan atau musyawarah, evaluasi dilakukan secara bersama-sama. Yang kelima, keadilan sosial, hasil kerja merupakan kontribusi kolektif seluruh anggota kelompok. Laporan kemajuan pada minggu ke-14. Minggu ke-14 yaitu menyelesaikan seluruh revisi modul dari bab 1 sampai pada bab 4, menyelesaikan seluruh output akhir seperti kunci jawaban akuntansi, perpajakan, PPT presentasi, video pembelajaran, poster. Diskusi dilakukan secara luring dan daring, mengidentifikasikan kekurangan modul dan menyelesaikan perbedaan pendapat melalui diskusi. Kontribusi setiap anggota yaitu dari Windy menyempurnakan video dan membuat PowerPoint nilai Pancasila. Jihan merevisi pada bab 1 sampai pada bab 4, memperbarui data modul dan meningkatkan kualitas konten. Rika melanjutkan pengerjaan poster, membuat audio untuk video dan merevisi PPT. Tiara merevisi konten modul dari gambar, daftar, struktur, merevisi kunci jawaban akuntansi dan perpajakan, membantu pembuatan video dan merevisi poster dan PPT, serta membuat data trend line. Marhama membantu pengerjaan poster dan merevisi PPT. Nilai-nilai Pancasila pada minggu ke-14 yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan tanggung jawab, kejujuran, integritas dalam penyelesaian akhir seluruh modul dan output pembelajaran. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghargai pendapat serta memberikan masukan secara konstruktif dalam proses finalisasi modul, video, dan presentasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kekompakan kerjasama tim hingga tahap akhir penyelesaian proyek. Yang keempat, kerakyatan, setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui diskusi dan musyawarah untuk mencapai keputusan terbaik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kontribusi setiap anggota dihargai secara adil dalam penyelesaian dan hasil akhir proyek. Jadi hasil yang kami capai dari progres based learning adalah kegiatan PBL ini menghasilkan aksi nyata seperti kerjasama kelompok, sikap toleransi antar anggota, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta kepedulian sosial yang mencerminkan nilai Pancasila. Mahasiswa menunjukkan kemampuan bekerja dalam tim secara efektif, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah. Setiap anggota kelompok melaksanakan tugas sesuai perannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga proyek ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan permasalahan sosial yang relevan dan merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Proyek ini menghasilkan laporan PBL, presentasi, media edukasi, poster, video atau artikel, serta dokumentasi kegiatan sebagai bentuk bertanggungjawaban akademik. Kesimpulan dari proyek ini yaitu berdasarkan pelaksanaan Project Based Learning atau PBL yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari Pancasila secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam bentuk tindakan nyata yang mencerminkan sikap toleransi, gotong royong, tanggung jawab, dan musyawarah. PBL ini juga mampu meningkatkan kemampuan kerjasama tim, komunikasi, serta kepedulian sosial mahasiswa terhadap permasalahan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Nilai-nilai Pancasila, khususnya persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, dapat diinternalisasi dengan lebih baik melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam setiap tahapan proyek. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.